Oke, halo selamat pagi semuanya. Untuk hari ini, kita langsung mulai aja ya untuk kelasnya, nanti absensinya setelah saya menjelaskan materi. Ya, hari ini kita, nggak lama-lama untuk pertemuannya. Nah, yang pertama yang mau saya bahas itu adalah, UTS. Kebetulan untuk UTS-nya sudah saya koreksi semuanya untuk kelas statistik. Nah, ini saya jelaskan kalau misalnya ada yang nggak paham, kalian boleh tanya ke saya. Suara saya udah jelas ya? Udah kedengaran? Sudah, Kak. Udah ya. Nah, ini adalah UTS kemarin. Jadi untuk yang pertama itu adalah tentang, definisi. Nah, untuk soal satu statistik inferensial ini apa, jadi kalau kalian baca, apa namanya, PPT yang udah saya kasih di materi pertama, itu ada statistik inferensial dan deskriptif. Bedanya apa? Kalau yang deskriptif ini itu cuma sampai pengumpulan, pengklasifikasian, ringkasan, sama penyajian data. Sedangkan kalau misalnya inferensial itu sudah sampai membuat analisis dan membuat keputusan, gitu. Jadi di sini untuk yang nomor satu, ini jawabannya adalah yang B, statistik inferensial adalah ilmu mengumpulkan dan meringkas data dan menggunakan hasil untuk membuat keputusan. Terus yang kedua, sensus, itu juga ada di materi yang pertama. Sensus ini adalah yang D, survei dari semua elemen. Jadi kalau misalnya bedanya sensus sama apa namanya, sampel apa, kalau sensus itu semuanya diteliti, kalau sampel itu cuma sebagian dari populasi aja yang diteliti. Itu ya, jadi yang nomor 2 ini jawabannya D, sensus adalah survei dari semua elemen dalam suatu populasi. Terus yang nomor 3, populasi itu apa? Populasi adalah E, koleksi lengkap item yang diteliti. Terus yang nomor 4, statistik deskriptif, itu adalah yang A, prosedur pengumpulan, pengklasifikasian, ringkasan, dan penyajian data. Sedangkan yang nomor 5, sampel, sampel adalah yang C, bagian dari populasi. Nah, terus ini harusnya sudah jelas ya yang nomor 1. Terus kalau misalnya yang nomor 2, ini soalnya adalah seorang psikolog ingin mempelajari tentang pola perilaku dari 8.563 mahasiswa. 8.563 ini apa? Kalau misalnya di rumus Lovin. Ini namanya N populasi. Jadi populasinya ini ada 8.563. Nah, si psikolog ini mau meneliti, berarti kan dia mesti cari berapa sih sampel yang dia butuhkan gitu. Jadi ini dia memutuskan untuk mulai mendapatkan X sampel secara random dan menanyakan jumlah rata-rata jam tidur di hari libur. Nah, gimana cara nyarinya? Kayak kemarin yang pakai rumus Lovin. Si N, ini N kecil ya. N kecil sama dengan N besar per N1 plus N besar dikali sama E pangkat 2. Nah, N besarnya 8.563 dibagi 1 ditambah N besarnya lagi berarti 8.563. Nah, kita kayak yang saya bilang itu biasanya pakai standar errornya 5%. Jadi 0,05 pangkat 2. Nah, kalau kamu hitung dapatnya 382,14 atau 383. Tapi kalau jawaban kamu 382, saya betulkan. Kalau jawaban kamu 383 juga saya betulkan. Nah, terus yang B, ini adalah tentang teknik sampling. Ya, jadi untuk pertanyaan ini, 4 pertanyaan ini kalian harus memilih yang B1 ini namanya teknik sampling apa, B2 apa, B3 apa, B4 apa. Pilihannya ada simple random sampling, stratified, systematic, sama cluster. Nah, yang pertama, setiap mahasiswa diberikan nomor dari 1 sampai 8.563, sebuah nomor dari 1 sampai Y dipilih secara acak, dan setiap siswa ke Z dari list dimasukkan ke dalam sampel. Ini adalah pengertian dari systematic random sampling.
karena kita akan mencari nilai si apa namanya, di sini nggak ada keterangan ya, nilai si K biasanya apa namanya, K-nya itu berapa, terus kita cari nomornya dari 1 sampai Y dipilih secara acak. Karena ini systematic sampling. Terus yang D2, setiap siswa dikelompokkan ke dalam beberapa jurusan. Nah, dari setiap jurusan dipilih mahasiswa secara proporsional. Ini dikelompokkan, dipilih secara proporsional berarti adalah stratified random sampling. Yang nomor 2. Terus yang 3, siswa di list dengan nomor 1 sampai 8.563, kemudian dipilih secara acak menggunakan komputer. Nah, ini adalah pengertian dari simple random sampling. Kemudian yang terakhir, sisanya siswa di list sesuai dengan tempat tinggal di lokasi sekolah. 3 lokasi tempat tinggal dipilih secara acak. Nah, kalau misalnya apa namanya di pertemuan kita waktu sampel, untuk teknik sampling yang berdasarkan lokasi itu namanya adalah cluster sampling. Nah, ini jadi jawabannya systematic, stratified, simple, sama cluster. Kalau kalian jawab ini betul semua, ini nilainya besar sekali ya, 30 poin. Jadi saya sengaja ini sebenarnya pertanyaannya gampang. Nah, kalau misalnya masing-masing ini nilainya 5. Jadi kalau kalian benernya 2, 10, kalau benernya 3, 15. Nah, terus yang nomor 3, ini kalian disuruh membandingkan kira-kira dari grafik yang A sama yang B, itu yang lebih jujur yang mana sih? Nah, jawabannya adalah yang grafik B. Kenapa? Yang pertama, karena dia dimulai dari 0, sedangkan yang A tidak dimulai dari 0. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, seakan-akan bedanya tuh jauh banget antara si nutrition sama bisnis. Ini kalau kita case-nya jujur ya, karena kan setiap soal itu beda-beda case-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya sedangkan yang B, oh ternyata bedanya nggak terlalu jauh nih antara hasil diet si bagian nutrisi sama bisnis. Sedangkan kalau yang A seakan-akan, oh kok bedanya jauh banget ya, padahal bedanya sebenarnya nggak terlalu jauh. Kayak gitu. Jadi yang jujur itu yang grafik B. Nah, yang nomor 4, ini dari data ini nih, kalian diminta untuk membuat grafik yang bisa memvisualisasikan data dengan baik. Kemudian tentukan kendaraan dengan frekuensi tertinggi dan frekuensi terendah. Ini cuma ada 1 orang yang pakai grafik garis. Nah, sebenarnya yang saya harapkan itu kalian menggunakan grafik garis. Grafik batang itu tidak salah, cuma akan lebih terlihat penurunan kenaikan datanya kalau misalnya kalian memakai grafik garis. Jadi ini kan cars, kalau kita lihat mobil di jam 1 ke antara jam 1 sampai jam 2 ke jam 2 sampai jam 3 itu ada penurunan. Terus habis itu di jam ketiga sampai keempat naik lagi, mungkin apa namanya office hour gitu kan. Terus di jam 4 sampai 5 dia stabil. Dia naik tapi dikit gitu. Terus kita lihat lagi kalau bis kayak gimana, kalau bikes kayak gimana gitu. Jadi untuk kita melihat apa namanya naik turunnya data itu lebih terlihat kalau misalnya kita pakai grafik garis. Tapi kalau kamu jawabnya pakai grafik batang, itu nggak saya salahin. Cuma nggak full mark aja nilainya. Gitu. Terus, nah ini kalau misalnya ada pertanyaan yang tentukan kendaraan dengan frekuensi tertinggi dan frekuensi terendah. Nah ini kita bisa lihatnya per jam ya. Dia di jam 1 sampai 2 yang mana yang paling tinggi, yang mana yang paling rendah, kayak gitu. Nih kalian bisa apa namanya? Bisa jawab sendiri untuk yang pertanyaan yang frekuensinya. Terus yang nomor 5. Yang nomor 5 ini jadi ini ada data tentang panjang ikan dover namanya. Nah, di sini pertanyaannya, gimana caranya si nelayan ini bisa
menyajikan informasi, gimana caranya misalnya kamu nih mau ngebantuin nelayan, gimana caranya sih supaya kamu bisa nyajiin informasi yang dibutuhin untuk, apa namanya, kelompok ini. Nah, ini jawabannya itu kita menggunakan distribusi frekuensi, tapi buat tabelnya distribusi frekuensinya, kayak gitu. Nah, kamu bakal dapat full mark kalau misalnya sampai, kamu kelompokkan nih, apa namanya, panjang ikannya, gitu. Ini hasilnya seperti ini setelah dihitung. Nah, kemudian yang nomor 6 yang terakhir, ini ada kalian disuruh mencari rata-rata, median, modus, sama ini termasuk distribusi apa. Kita beberapa udah benar jawabnya. Jadi ini sampel truknya ada 100. Nah, ini antara ya. Kalau misalnya ada tulisan kurang dari, itu berarti kurang dari 7.000 itu berarti nggak sampai 7.000. Berarti 5.000 sampai 6.999. Kayak gitu. Nah, tapi harusnya kalau untuk hitungannya nggak terlalu beda jauh kalau misalnya kamu tetap pakai yang 7.000, cuma secara matematis yang benar itu kalau kurang dari 7.000 ya dia tidak sampai 7.000 kecuali ada tanda sama dengan 5.000 sampai kurang dari sama dengan 7.000, nah 7.000-nya ikut kalau kayak gitu. Nah, ini tinggal dipindahkan ya ke Excel. Ini batas bawah, batas atas, terus frekuensinya, midpoint-nya. Ini sebenarnya 6.000 juga bisa kayak gitu kan. Cuma karena ini 6.999, jadi kalau di Excel jadi 5.999,5 gitu. Nah, kalau kita cari min, kemarin kan caranya kita cari dulu si midpoint dikali frekuensi, FM-nya, kita hitung satu-satu, 5 dikali, misalnya ini kamu bikinnya 6.000, nggak masalah, 5 kali 6.000 berarti 30.000, 10 kali 8.000, berapa? Sampai bawah, kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan ini ya, jumlah frekuensinya, ternyata 96 ya, jumlah frekuensinya, nah terus habis itu, min-nya dapat deh 13.041,17. Terus mediannya kita pakai rumus yang ini. Kalau kamu hitung di Excel hasilnya akan segini. Modusnya itu ini kalau kamu hitung ya, yang atas sama yang bawah sama aja hasilnya. Hasilnya segini, 12.999,5. Nah, terus ada pertanyaan terakhir, termasuk jenis data berdistribusi. Apakah data tersebut, kayak saya udah pernah jelasin waktu itu, distribusi data itu ada 3, normal, left skew, sama right skew. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan masih di rentang yang sama ya, yang dekat. Nah, ini berarti min, median, modusnya dia ada tepat di tengah-tengah, berarti dia merupakan data berdistribusi normal. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Maaf Kak, tadi datanya ada normal, lalu ada apa lagi Kak? Left skew sama right skew. Jadi kalau normal itu kan bentuknya kayak bell ya. Bell tahu kan bell curve? Atau Iya, kayak Kak. gunung kalau misalnya apa namanya kamu lihat gambarnya anak SD tuh kan gunungnya begitu bentuknya. Nah, kalau misalnya left skew itu berarti dia apa nih buntut yang panjangnya ini ada di sebelah kiri. Jadi dia si yang titik tingginya itu ada di sebelah kanan. Kalau yang right skew, buntutnya ini ada di sebelah kanan, titik yang tingginya ada di sebelah kiri. Gitu. Kak, itu yang nomor 6 itu termasuk yang normal kan? Meskipun dia frekuensinya beda dikit gitu. Normal, karena kan kalau kita lihat ini dia masih ini kan beda dikit doang ya, cuma 1 poin kayak gitu kan. Nah itu dia berarti masih di tengah-tengah. Baik Kak, terima kasih. Oke, ada lagi? Nah, kalau misalnya udah jelas semua, nanti bisa dilihat untuk nilainya di aplikasi kampus. Kebetulan saya belum inputin sih, tapi udah ada nilainya. Ini saya tutup ya. Nah, kemudian
saya mau jelasin sedikit dari yang pertemuan minggu lalu. Itu kan saya belum sempat jelasin ya untuk yang korelasi sama yang regresi. Mungkin kalian udah beberapa ada yang ngeliat video pembelajarannya, dan udah ada juga yang ngumpulin tugasnya. Itu saya appreciate, nanti saya koreksi dulu. Kebetulan kemarin saya baru koreksinya yang kuesioner. Jadi beberapa kuesionernya, kayak emang dikit ya yang ngumpulin. Kuesionernya udah saya bales di email. Kalau udah saya bales, kamu udah boleh bikin versi Google Form-nya, atau kalau kamu mau datang langsung boleh, kamu sebar, terus habis itu dikumpulin dulu datanya. Nah, hari ini saya mau jelasin juga di sini gimana cara ngolah data. Kak, boleh nanya dulu, Kak? Kuesionernya saya sudah kirim ke email, belum ada balasan. Jadi, Oh iya? belum periksa. Oh, Dari minggu lalu, Kak. kelewat kali ya? Judulnya apa? Saya soalnya search-nya pakai revisi kuesioner. Tunggu ya, Kak. Saya buka Gmail saya. Kalau nggak nanti abis ini nanti saya koreksi. Saya buka ulang emailnya. Nah, ini untuk yang variabel ya. Sebelumnya kalian udah belajar belum tentang variabel di mata kuliah Riset Hospitality? Sudah kayaknya, Kak. Sudah. Variabel itu ada apa aja jenisnya? Dan Y, Kenapa? dependent, Dependent, terus independent. independent. Udah, belajarnya cuma 2. Moderate. Apa? Moderate. Moderate. Variabel moderate sama intervening. Ada 4 ya berarti yang diajarin. Nah, kalau misalnya untuk yang di sini, kita belajarnya yang sederhana aja, yang dependent sama yang independent. Dependent itu kalau kita bahasa Indonesia kan berarti artinya variabel yang bergantung. Sedangkan kalau independent kan kamu sering tuh dengar kata independent apa, independent woman, independent apa gitu. Karena itu artinya adalah bebas atau tidak bergantung. Ya, jadi untuk variabel sendiri pengertiannya adalah ini, dia bisa diukur dan bervariasi. Contoh-contoh variabel ini ada motivasi, brand image, kualitas pelayanan, dan sebagainya. Nah, ini adalah variabel berdasarkan skala pengukuran. Ini kamu bisa belajar sendiri sebenarnya. Kalau yang nominal ini biasanya cuma berdasarkan kategori, jadi nggak ada nilainya. Kayak jenis kelamin perempuan sama laki-laki kan sebenarnya sama aja, gitu kan, tidak, maksudnya cuma kategori aja, tapi kita nggak bisa bilang kalau perempuan ini lebih valuable kayak gitu, nggak bisa, karena dia tidak apa namanya diklasifikasikan secara nilai atau tingkatan kayak gitu, kayak jenis pekerjaan, hobi gitu. Nah itu kan cuma berdasarkan kategori. Nah ini adalah namanya nominal scale. Kalau ordinal scale ini bisa berbentuk peringkat. Jadi kalau misalnya kamu bikin kuesioner, terus kan ada sangat setuju, setuju, tidak setuju. Nah itu kan ada peringkatnya tuh. Sangat setuju berarti kamu setuju banget. Setuju ya setuju aja. Nggak setuju, kurang setuju berarti setuju. Kurang setuju berarti itu nggak setuju, tapi ada perasaan kayaknya bisa setuju juga kayak gitu. Terus kalau sangat tidak setuju berarti nggak setuju banget kayak gitu. Kan ada peringkatnya tuh. Nah ini namanya ordinal scale. Atau ada yang bisa kasih contoh lagi nggak? Ordinal scale ini apa? Yang ada peringkat-peringkatnya. Ini kalau dicontoh SD, SMP, SMA, S1, S2, nah itu ada peringkatnya. Terus tingkat kepedesan, Scoville, namanya apa ya? Saya lupa deh. Tingkat kepedesan itu ada tingkatannya. Pokoknya semua yang berperingkat itu namanya ordinal scale. Terus habis itu kalau interval ini biasanya
nggak ada pilihannya. Cuma kayak misalnya kamu ditanya nih, apa namanya, berapa sih IQ score kamu, kayak gitu. Nah itu kan kamu bebas tuh jawabnya. Oh, 140, 120, kayak gitu. Nah, cuma bedanya apa sama nanti ada yang namanya rasio. Kalau interval scale ini tidak memiliki harga nol mutlak. Maksudnya apa sih? Orang dengan IQ 0 itu bukan berarti dia tidak punya IQ. Tapi ya IQ-nya 0. Sama kayak temperatur. Suhunya 0 derajat, ya berarti suhunya 0 derajat. Bukan berarti tempat itu nggak ada suhunya. Kayak gitu. Jadi nolnya itu bukan sama sekali tidak ada. Nah, itu artinya tidak memiliki harga nol mutlak. Ini adalah contoh dari interval scale. Nah, kalau rasio scale sama kayak yang tadi interval scale. Bedanya apa? Dia punya harga nol mutlak. Jadi kalau misalnya pendapatan kamu nol ya berarti kamu nggak punya pendapatan. Gitu. Kamu nggak kerja misalnya. Kecepatan kendaraannya nol ya berarti kendaraannya diem aja, nggak jalan. Gitu. Nah, itu bedanya masing-masing scale. Nah, kalau untuk yang kuesioner kamu, itu kita pakainya berarti di ordinal scale. Itu, terus habis itu, ini ya yang tadi saya bahas di awal, variabel ada yang bebas, ada yang terikat. Kamu harus bisa membedakan nih. Nah, kalau di contoh ini, pengaruh brand image terhadap penjualan kamar pada Hotel Arya Duta. Yang independen yang mana, yang dependen yang mana? Mana nih? Dari berapa orang nih? Ada berapa hari nih? 30-an ya? 35? Masa nggak ada yang jawab sama sekali? Yang variabel bebas yang mana? Yang terikat yang mana? Kalau salah nggak apa-apa, Kak. Ya nggak apa-apa, emang mau saya apain? Nggak apa-apa, dijawab aja. Yang variabel bebas pengaruh brand image. Pengaruh itu bukan variabel. Bukan ya? Berarti yang bebas brand image menurut kamu? Nanti bentar, Kak. Tadi yang jawab siapa? Albert? Iya, Kak. Terus yang dependen yang mana? Penjualan kamar. Independen penjualan kamar. Gimana? Setuju nggak teman-teman Pada hotel. Setuju. Setuju. Oke, jadi yang mempengaruhi itu adalah si brand image, betul ya? Jadi kalau brand image-nya bagus, kemungkinan penjualan kamarnya juga bagus. Itu kan makanya tadi benar yang Albert bilang, variabel bebas atau independennya adalah brand image, sedangkan variabel terikatnya adalah penjualan kamar. Si penjualan kamar ini terikat sama brand image-nya, kayak gitu. Nah, kamu harus bisa membedakan dulu nih, yang mana yang variabel bebas, yang mana yang terikat. Karena nanti pas kamu olah datanya, jangan sampai kebalik. Karena nanti kalau kebalik akan beda hasilnya. Gitu. Nah, ini untuk yang correlation, mungkin kalian udah ngerjain ya soalnya, tapi ini saya jelasin ulang. Correlation basic katanya dari kata relation. Relation artinya adalah hubungan. Correlation berarti hubungan yang timbal balik, bisa dua arah gitu. Nah, ini kita simbolkan dengan R. Ya, di mana nilai korelasi ini, si R ini lebih besar sama dengan -1, tapi dia lebih kecil sama dengan 1. Berarti dia nilainya ada di antara -1 dan 1. Jadi kalau misalnya kamu ngitung hasilnya dapat 3 gitu atau dapat -3, nah berarti itu hitungan kamu ada yang salah. Karena dia nilainya cuma dari -1 sampai 1. Nih ya, ini pengertiannya. Korelasi adalah metode yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan. Jadi kalau kita balik ke contoh sini, kalau kita mau cari
korelasinya berarti kita mau cari seberapa kuat sih hubungan brand image terhadap penjualan kamar. Gitu. Ya, variabel kalau yang independen biasa kita kasih simbolnya X. Sedangkan kalau yang dependent Y atau Y. Nah, ini korelasi positif. Korelasi positif. Jadi si hubungan ini ada yang sifatnya positif, kayak kamu temenan nih. Ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Ada yang ya udah nggak ada hubungan apa-apa kayak gitu. Nah, si korelasi positif ini, kalau kita lihat di grafik, ini dia naik. Jadi kalau X-nya naik, Y-nya juga akan naik. Contohnya apa? Misalnya tadi ada biaya iklan sama hasil penjualan. Semakin tinggi iklannya, kemungkinan penjualannya juga semakin tinggi. Gitu. Atau semakin kamu lama nih belajarnya, semakin tinggi juga nilai ujiannya. Tapi ini kan sifatnya masih kemungkinan. Kayak gitu. Kira-kira ada yang bisa kasih contoh nggak yang lain? Apalagi sih contoh dari korelasi positif? Kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan, Kak. Kenapa? Sorry, nggak kedengaran. Kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Bisa ya. Jadi kalau misalnya kualitas pelayanannya semakin bagus, kemungkinan pelanggannya semakin puas. Kayak gitu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke korelasi negatif. Kalau tadi, ini kan kita lihat grafiknya dia naik ya. Nah, kalau misalnya yang negatif, ini dia grafiknya turun. Jadi, semakin tinggi nilai X-nya, nilai Y-nya semakin rendah. Contohnya apa? Umur mobil sama depresiasi. Jadi, kalau kamu punya mobil yang kamu pakai sehari-hari, itu semakin dia bertambah umurnya, maka dia semakin terdepresiasi nilainya. Kalau kamu jual, maka nilainya akan semakin turun. Atau kalau ini contoh keduanya, pendapatan masyarakat terhadap kejahatan. Jadi semakin tinggi pendapatan masyarakat, artinya semakin tinggi ini adalah semakin tingginya nih bukan yang satu tinggi yang satu rendah ya, tapi secara keseluruhan tinggi. Nah, maka kejahatannya kemungkinan akan semakin rendah. Sedangkan kalau misalnya pendapatan masyarakatnya itu rendah, dalam artian kebanyakan rendah, maka kejahatan ekonominya akan tinggi. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat, dia grafiknya akan menurun fungsinya. Gitu, ya. Nah, sedangkan yang ketiga ada no correlation. Nggak ada hubungan apa-apa. Jadi kalau kita lihat di grafik, nggak ada ininya, nggak ada hubungannya, nggak ada pola. Gitu. Nah, ini contohnya misalnya panjang rambut sama hobi menulis. Kan nggak ada hubungannya. Gitu. Nah, yang ini kamu bisa coba sendiri sih, ini soal. Terus, nah ini adalah tipe-tipe hubungan. Jadi, kalau misalnya R kamu nilainya semakin mendekati 1 dan semakin mendekati -1, maka dia hubungannya kuat, sangat kuat. Ya. Bedanya apa? Kalau +1 berarti korelasinya positif, kayak yang tadi, X-nya naik, Y-nya naik. Tapi kalau dia cenderung ke -1, dia relasinya juga kuat, tapi cenderung negatif. Jadi kalau X-nya naik, Y-nya turun. Gitu. Semakin dia mendekati 0, maka semakin tidak ada hubungannya. Ya, jadi kalau misalnya dapat hitungan 0,6, berarti dia cukup kuat hubungannya. Nah, ini ada tipe-tipenya. Kalau nggak salah saya ada jelasin di sini. Nah, ini ya. 0 sampai 2 sangat rendah, sampai 0,8 sampai 1 ini sangat kuat.
Nah, biasanya nilai korelasi ini bisa kita pakai untuk mencari apa ya namanya, saya lupa. Validitas dan reliabilitas. Biasanya bisa kita pakai buat menentukan si validitas kuesioner kita. Nah, batasnya itu adalah di angka 0,6. Jadi nanti kita akan belajar habis ini, kalau soal kamu nilainya reliabilitasnya di bawah 0,6, berarti data kamu tidak reliable. Jadi datanya harus di atas 0,6 nilai R-nya. Nanti kita belajar. Nah, ini adalah rumusnya, korelasi Pearson. R sama dengan N dikali sigma. Sigma itu adalah jumlah XY minus sigma X dikali sigma Y per akar N dikali XI kuadrat dikurang XI, sum XI dikuadratkan, dikali akar N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Ini harusnya udah ngerti ya, bedanya X di kuadrat, X kuadrat, sigma X kuadrat sama sigma X dikuadratin. Apa bedanya? Kalau yang X itu dikuadratinnya X-nya saja, kalau dalam kurung itu dikerjakan dulu sigmanya dulu, baru dikuadratkan. Jadi kalau misalnya yang dalam kurung sigma X, itu berarti dijumlahin dulu semua X-nya, baru dikuadratin. Kalau yang nggak ada kurungnya, berarti Maaf, Kak. Kenapa? Aku mau nanya dong. Kalau yang sigma atasnya N, bawahnya I, maksudnya itu dari N sampai I kah? Bentar. Itu ini. Oh, minta tolong ini. Anak, apa namanya, training. Dua-duanya. Sama aja. Di copy dulu aja ke laptopnya. Nanti. Gimana? Sorry. Maksudnya itu sigma, kalau atasnya N, bawahnya I, itu maksudnya dari N sampai I kah? Aku balik. Atau dari I sampai N. Oh. Jadi ini cara bacanya, sigma I sama dengan 1 sampai N. Berarti kan mulainya dari 1 sampai N. N-nya terserah berapa. Karena kan bisa jadi sampai 10, bisa jadi sampai 100. Kayak gitu. Maksudnya sama dengan 1 itu mulainya apa? Mulainya dari 1. Oh. I sampai N. I sampai tak terhingga, bebas. Sesuai datanya aja. Kayak gitu. Baru itu dikali X. Oh, enggak. X-nya. Ini kan cuma ini nih. Karena ini cuma simbol matematika ya. Jadi ini kan tulisannya XI ini. Ya. Dimana kan kita nggak tahu nih data kita dari berapa sampai berapa. Maka ini kita definisikan di mana I-nya itu adalah dari 1 sampai ke N. Gitu. Jadi kalau I kamu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti X yang pertama kan 1. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat dijumlahin. Kayak gitu. Nanti kita lihat di soal ya, kalau masih bingung. Oke, Kak. Ya, tapi ini intinya sih, ini kalau ini kan simbol matematika ya, yang penting kamu bisa mengoperasikan dan tahu artinya apa. Bentar, Kak. Itu kalau yang ada XY gitu, kita kaliin kah jumlahnya? Atau itu jumlahnya si X? Jadi kali, kalau kayak gini. Maksudnya ini kan sigma X kali Y. Oh. Ini dikali. Kalau yang ini kan beda nih. Kalau ini kan XY, kalau ini kan X-nya sendiri, Y-nya sendiri. Oh. Oke. Nanti kita lihat ini ya, apa namanya soalnya ya, biar lebih, maksudnya nggak bingung. Nah ini contohnya, nanti udah saya buatin Excel-nya. Beberapa juga udah ngerjain, sudah betul caranya. Nah kalau ini yang Sperman, saya nggak tahu deh, Spermannya saya kasih soal apa nggak? Kayaknya nggak ya.
Ini buat yang contoh Superman-nya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ini yang tadi ditanyain sama ini ya, Andin ya. Nah, ini beberapa udah ada yang ngerjain. Ini dari soal yang saya kasih di Elsa. Jadi ini bulannya cuma ada 6 sampai Juni. Berarti ini datanya ada 6 nih N-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kalau yang tadi kamu tanyain, ini kan N-nya 6. Ya kan? Berarti si XI-nya ini kan di mana I sama dengan 1 sampai ke N. Berarti I-nya sama dengan 1 sampai 6. Karena kan ini datanya ada 6. Kalau dia datanya ada 10, berarti I sampai N, N-nya 10. Kayak gitu. Nah, ini kita mau cari tahu ada nggak sih hubungannya antara biaya promosi dan tingkat hunian kamar. Di mana, ini saya lupa dalam jutaan deh kalau nggak salah. Ini kita dikitin ya nilainya. Kita perkecil. Ini jadi 34, 30, 25, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, N-nya, N ini kan banyaknya data. Jumlah datanya ada berapa sih? Ini kan bulannya sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N-nya ini adalah 6. Gitu. Terus tadi X kali Y. Nah, kita hitung X kali Y-nya satu-satu, di mana ini biaya promosinya. Ini merupakan variabel independen atau X, terus tingkat hunian kamarnya variabel Y. Berarti X dikali Y, berarti ini X. 1 dikali Y1. Nah, kita tinggal pakai rumus Excel aja, sama dengan ini dikali ini. Terus kalau udah, kita blok ke bawah, terus kita hitung jumlahnya pakai rumus sum, blok, enter. Gitu. Terus habis itu, apalagi yang mesti kita cari? Sigma X, berarti kan jumlah X. Nah, ini jumlah X-nya nih. Ini X1, X2, sampai X6 kita jumlahin. Sama pakai rumus sum, sama dengan sum. Kita blok, enter. Kalau mau Y, tinggal diblok aja ke samping, dia akan sama. Udah, dapat satu baris. Terus habis itu yang bawah, N-nya kan sama ya, 6. Terus kita disuruh nyari X kuadrat. Jumlah X kuadrat, berarti X-nya kita kuadratin satu-satu. Nah, ini kalau saya hapus dulu, berarti kan sama dengan X kuadrat. Kita blok ke bawah, dia otomatis Y kuadrat, ini kan juga ada nih. Sama dengan ini, kita pangkatkan 2, kita blok. Nah, ini kalau jumlah tinggal disama aja, sama dengan sum, buka kurung, di blok, enter. Kalau mau ke sampingnya, dia fungsinya sama, kita bisa blok ke samping. Terus habis itu, jumlah XI dikuadratin. Nah, kita kan udah dapat nih, jumlah XI-nya kan 167. Kita kuadratin, berarti tinggal sama dengan jumlah X, pangkatin 2, enter. Kalau Y-nya kita butuh juga, kita tinggal operasiin ke samping. Nah, kalau udah, sebenarnya kamu bisa ngerjain langsung. Tapi kalau bingung, kerjain per row. Jadi row yang pertama yang ini dulu kamu kerjain sama dengan 6 dikali sigma X kali Y yang ini. Ini kalau ada yang belum ngerti, ini saya ulang dulu ya. Berarti kan yang pertama row-nya sama dengan buka kurung 6 dikali sigma X kali Y, berarti kan yang ini nih jumlahnya. Tutup kurung, kurang, buka kurung, sigma X, jumlah X, berarti kan yang ini, dikali jumlah Y, yang ini. Enter, dapat yang pertama. Terus row kedua ini kan ada 2 akar.
kita biar nggak bingung, pisahin aja akar 1 sama akar 2-nya. Nah, akar yang pertama ini sama dengan, harus ada sama dengan ya, gua kurung, N-nya kan 6, dikali X, jumlah X dikuadratin. Maksudnya X kuadrat nih, jumlahnya sigma X kuadrat. Nah, ini kan X kuadrat. Jumlahnya berarti yang ini, tutup kurung, dikurang sigma X dikuadratin, berarti dijumlahin dulu baru dikuadratin. Nah, berarti kan yang ini. Kamu enter. Terus habis itu kalau misalnya mau cari, ini kan akar. Ini kan tadi belum akar, berarti tinggal sama dengan SQRT buka kurung, tutup kurung. Dapat. Nah, yang ini juga. Berarti sama dengan buka kurung 6 dikali apa nih? Yang ini dikurang sigma Y dikuadratin. Udah dapat deh. Nah, terus tinggal kamu operasiin. Ini yang atas, row 1 dibagi ini dikali ini. Dapat 0,96. Berarti gimana hubungannya kalau dia 0,96? Sangat kuat. Oke, gimana cara bikin kesimpulannya? Antara apa? Biaya promosi dan tingkat hunian kamar sangat kuat dengan nilai R sebesar 0,96. Gitu. Tuh, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Maaf Kak, tadi aku boleh lihat rumusnya akar enggak? SQRT. SQRT. Oke Kak, terima kasih. Di copy dulu aja ke komputer kamu. Ini dikasih nama sama NIM. Sama judul kalau bisa. Ya. Yuk, thank you. Gitu. Udah tadi Andin. Sudah Kak. Oke, ada lagi? Atau ada yang bingung? Bilang aja ya kalau bingung ya. Nah, kalau udah nggak ada yang nanya ya, berarti pinter-pinter semua nih kelas apa kamu? B ya, kelas B. Nah Kak, itu jadi akar yang 1 itu dikali akar yang 2 kah? Iya, kan ini rumusnya R sama dengan nih yang atas dibagi akar yang pertama dikali akar yang kedua. Oke. Gitu. Nah, ini kalau misalnya tadi kan yang korelasi ya R, sekarang kita mau cari yang regresi. Nah, regresi apa sih bedanya? Kalau tadi kan korelasi kita mau cari hubungan. Nah, kalau regresi ini kita mau cari apa ya? Prediksi. Nah, gimana cara kita tahu prediksi? Itu kita bisa pakai garis linear. Jadi kalau kamu kayaknya harusnya udah pernah belajar di SMA, ini harusnya udah pernah dapat pelajaran ini, fungsi linear. Nah, ini namanya persamaan regresi linear nih. Y sama dengan A plus BX. Kita harus cari apa namanya persamaannya dulu. Si persamaannya ini kayak gimana bentuknya, nanti baru kita bisa prediksi nilai ke depannya. Kayak gitu. Nah, ini adalah rumusnya. Sama kayak yang di sini. Nah, kalau kita pakai soal yang sama, kita hitung nilai regresinya, maka kita harus cari dulu nih, nilai B sama nilai A. Tuh. Nah, ini nilai A-nya. Ada yang masih bingung nggak? Kalau nggak bingung, saya nggak jelasin lagi. Jadi, Kak, itu berarti jumlahnya itu 6 dikali sama jumlah XY, X kali Y, dikurangi jumlah X dikali jumlah Y, Ya, betul. 6
di jumlah X kuadrat dikurang jumlah X yang ini baru dikuadratin. Betul. Nah, dapat hasilnya segini. Terus yang B juga sama, kayak tadi caranya. Nah, terus kalau misalnya udah, kita masukin ke dalam rumus fungsi. Di mana tadi kan sama dengan Y sama dengan A plus BX. Ini untuk yang regresi linear sederhana. Cuma ada satu variabel X. Kalau dia variabelnya 2, itu beda lagi. Nanti saya jelasin di pertemuan selanjutnya, biar nggak terlalu bingung. Nah, ini Y sama dengan A plus BX. A-nya ini kan 45,83. Ini bisa diubah. Sama aja sih sebenarnya kalau di tuan fungsi. Kayak gini. X-nya ini jangan diganti ya. X-nya itu tetap X. Maksudnya jangan kamu ganti jadi 1, terus kamu tambahin 45,83 ditambah 0,87. Karena kita itu mencari persamaan. Nah, di mana persamaan ini harus ada variabelnya. Gitu. Nah, ini variabel X-nya cuma 1, jadi Y sama dengan 45,83 tambah 0,87X. Nah, tadi ada pertanyaannya. Kalau misalnya biaya promosinya 50 juta, kira-kira tingkat hunian kamarnya berapa persen? Nah, ini kan belum ada nih, 50. Nah, kita bisa prediksi sekarang, karena kita udah punya persamaannya. Kalau X-nya 50, Y-nya berapa? Berarti kita tinggal substitusi nilai X-nya ke persamaan ini. Nah, berarti Y sama dengan 45,83 ditambah 0,87 kali 50. Hasilnya 89. Berarti kalau misalnya kita keluarkan biaya promosi 50 juta, maka tingkat hunian kamarnya akan menjadi 89,33%. Itu adalah fungsi dari si regresi. Gitu. Sampai sini ada yang belum jelas mau ditanyain? Sudah jelas ya? Ini udah jelas kan pada tidur? Sepertinya sejauh ini semuanya jelas, Kak. Semuanya Terlihat dengan jelas. cerah. Oke. Yang lainnya gimana? Jelas, yang belum kan. Jelas, Jelas. Kak. Oke. Nah, kalau udah, berarti ini yang regresi sama korelasinya dengan menggunakan Excel ya. Itu saya anggap sudah jelas semua. Ini berarti saya tutup. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini kita akan mencoba menggunakan SPSS. Nah, udah pada download belum SPSS? Udah, tapi nggak bisa kan? Nggak bisanya kenapa tuh? Saya lupa errornya kenapa. Gimana? Kemarin kalau nggak salah ada yang bilang udah ini deh, udah saya nggak tahu kelas UPW apa kelas ini, yang bilang udah download, udah install yang SPSS 25. Nah, kamu bisa, kalau download berarti, ini saya bukan ngajarin kamu ini ya, kalau download biasanya harus di-crack, tapi kalau misalnya kamu beli, sama sih emang ada crack-annya, tapi biasanya lebih gampang kalau misalnya kamu beli. Murah sih harusnya. Kalau yang asli sih mahal. Cuma karena kalau pelajar sih biasanya ya oke lah,
pakai yang apa namanya, kerekan atau apa kayak gitu. Karena waktu saya kuliah juga sama sih, kita pakainya yang versi murah kayak gitu. Nah ini adalah ini ya, kalau kamu buka SPSS nanti tampilannya akan seperti ini. Nah ini kalau kamu lihat di Excel ini mirip ya bentuknya. Ini kalau di Excel kayak sheet gitu. Ini data view-nya, terus ini ada variable view. Nah ini. Nah kemarin kan saya udah ajarin cara untuk gimana sih bikin di ini ya, di apa namanya, di Google Form. Nah, nanti kalau kamu udah sebar datanya, udah ada isi datanya, nanti akan seperti ini bentuknya. Ini kita ambil contoh yang mana aja ya. Ini nanti kan, nah ini ya, kamu nanti kalau misalnya kamu bikinnya sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, yang penting semuanya harus sama ya, supaya kita gampang untuk perhitungannya. Nah ini responsnya dia ternyata ada 44. Terus kita akan download datanya. Ini kamu klik yang ini nih, view response in Microsoft Excel. Nanti dia akan keluar spreadsheet-nya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Terus biar gampang, kita download aja dulu. Kamu klik file. Loading ya. Nah, terus kita download ke dalam bentuk Microsoft Excel. Oke, terus kita buka. Nah, ini adalah apa namanya, hasil dari kuesioner yang sudah kita sebar. Ini agak lama ya, Office-nya. Nah, ini tinggal kamu enable editing. Ini kan udah ada ya. Usahakan sih kalau kamu nanti sebar kuesioner, itu ada nama, kan kita juga nggak sebar namanya ya. Nama, umur, terus jenis kelamin, pekerjaan boleh, pendapatan nggak usah. Jadi kita bisa lihat nih range dari apa namanya, data yang kamu ambil nih umur berapa aja, kayak gitu. Terus cewek cowoknya juga kan kelihatan. Biasanya kita bisa pecah datanya. Oh ternyata kalau cewek beda nih untuk apa namanya, misalnya pola pikirnya atau apa. Jadi lebih banyak yang bisa dielaborasi. Nah ini dia bentuknya masih gini nih. Kira-kira gimana caranya ya biar kita bisa ubah data ini ke dalam bentuk hitungan? Kira-kira gimana? Ada yang tahu nggak? Pakai rumus if. Tapi aku udah lupa Kak rumusnya. Gimana? Kayak if dalam baik itu 1. Oh, bisa. Ada lagi yang lain? Yang lebih gampang? Ada nggak? Oke, SPSS lebih gampang. Iya, nanti datanya kita pindahin ke SPSS, tapi kita harus ubah dulu ke dalam bentuk angka. Nah, nanti kan kamu mungkin hasilnya sangat setuju, setuju, tidak setuju. Kita harus definisikan dulu sangat baik ini hasilnya apa, berapa,
sangat baik. Ini kan ada 4 ya. Sangat baik, baik, terus cukup baik deh kalau nggak salah. Cukup baik sama kurang baik. Nah, ini kan ada 4 nih. Berarti sangat baik ini akan bernilai 4, baik ini akan bernilai 3, cukup baik 2, kurang baik 1. Nah, kita harus ubah data ini menjadi sangat baiknya 4, baiknya 3, cukup baiknya 2. Tadi bisa, kayak yang Andin bilang, biar gampang, kamu pakai rumus Ctrl F. Kita akan replace. Jangan mulai dari baik dulu. Jadi yang baik, setuju itu akan terakhir. Kenapa kalau kamu rubah dulu nih, si baiknya, terus rubah nih jadi 3. Replace all. Nah, nanti yang lainnya akan berubah nih, jadi sangat 3, kurang 3, sangat 3, kayak gitu. Ini kita balikin dulu. Jadi yang pertama yang misalnya sangat baik. Replace sangat baik, kita rubah jadi 4. Replace all. Kalau udah, kita ganti cukup baik. Yang bawah jadi keganti ya. Cukup baiknya ini jadi 2. Replace all. Terus kurang baik jadi 1. Kalau udah semua, baru yang terakhir yang baik. Nilainya 3. Kita replace. Oke. Close. Nah, ini kan udah dalam bentuk angka semua. Nah, ini baru bisa kita proses ke SPSS. Gitu. Ini caranya gimana? Udah tinggal kamu copy paste aja. Misalnya udah ini sampai ke ujung. Ini saya kasih contoh aja ya. Kita copy. Terus tinggal kita paste. Ctrl C, Ctrl V, atau kalau mau yang ini juga bisa. Nah, ini adalah data yang tadi dari Excel ke SPSS. Gitu. Jadi nanti caranya seperti itu kalau kamu udah kumpulin data. Nah, sekarang kita akan belajar gimana caranya validitas, kita validasi dan cari data kita nih reliable nggak sih, valid nggak sih, kayak gitu. Tapi sebelumnya ini tergantung laptop sih sebenarnya ya. Tapi laptop saya juga agak ini ya, lemot kalau pakai SPSS. Kalau kamu mau pakai yang dia versinya agak di bawah, boleh 16, 22 itu sama aja. Nah, ini cuma hitungannya doang. Nah, ini adalah pengertiannya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kamu udah sebar kuesioner, udah dapat datanya, itu kita harus uji dulu validitas sama reliabilitas si alat kita. Jadi kuesioner ini kan adalah alat. Jadi kamu harus pastiin dulu nih variabel alat kamu ini bisa dipercaya dan reliable, bisa diandalkan. Kayak gitu. Nah, ini kalau secara pengertian, validitasnya artinya kita mengukur ketepatan. Jadi, kuesioner yang kita buat itu memang tepat mengukur apa yang mau kita ukur. Itu namanya validitas. Kalau reliabilitas artinya ketetapan. Jadi, kamu mau sebar ke siapapun, hasilnya akan sama. Gitu. Tapi harus dengan karakteristik sampel yang sama. Jadi kalau kamu ngambil data, karakteristik sampelnya itu diusahakan sehomogen mungkin. Jadi harus sama. Misalnya, saya mau ambil data anak semester 1 di Sahid. Nah, berarti harus disebar ke anak semester 1 di Sahid. Nggak boleh ke yang semester 2, semester 3, kayak gitu. Karena mungkin
ada pola pikirnya yang beda antara semester 1 sama semester 2 kayak gitu. Nah, kamu mengharapkannya dari yang mahasiswa baru nih, kayak gitu. Itu arti dari validitas dan reliabilitas. Nah, gimana sih cara kita menghitungnya? Nah, ini saya punya data, sama nggak ya sama yang contoh? Sama ya. Promosi sama tingkat hunian kamar, sama kayak yang contoh tadi ya, tapi ini sudah dalam bentuk kuesioner. Ini sudah ada datanya, ada 100 responden. Jadi ini ke bawah, 1 sampai 100 ini jumlah respondennya. Yang ke kanan, ini adalah jumlah soalnya. Ada 9 soal untuk variabel X. Nah, ini totalnya. Kita harus hitung total sama rata-ratanya. Ini kamu bisa ngerjain di sini, bisa di SPSS, tapi lebih gampang di Excel. Totalnya biasa ya. Ini kamu pakai sum, rata-ratanya pakai average. Terus ini udah. Terus yang Y-nya ini datanya. Ini totalnya, ini rata-ratanya. Kalau saya kecepatan ngomongnya dikasih tahu aja ya. Terus ini kita bisa copy paste. Nih, nutupin ya gambarnya. Oke. Ini kita bisa copy. Terus kita paste. Nah, ini udah ya. Udah sama kayak yang tadi di Excel. Tapi ini kan ini apa var 5 ya? Maaf, tadi yang di atas itu nomornya. Yang di atas mana? Yang nomor nih yang mendatar 1, 2, 3, 4 itu. Yang mana? Yang ini? Iya. Ini soal. Oh, soalnya. Soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5. Tadi kan udah pernah saya hapus ya. Jadi dia kebacanya dari var 5. Tadi kalau nggak salah ada 4 kolom deh yang saya hapus. Nah, ini kamu bisa ganti biar nggak bingung. Ini kita kan X-nya itu promosi. Berarti kita bisa ganti namanya jadi P1, soal promosi 1, P2, P3, P4, P5, 6, 7, 8, 9. 9 soal tadi kalau nggak salah. Terus yang keduanya ini total P, yang ini rata-rata. Dia nggak bisa spasi ya. Jadi emang nggak ada spasinya. Terus, nah ini var 16 itu adalah tingkat hunian kamar. Berarti THK 1, bebas ya kamu bisa kasih abbreviation singkatan yang kamu ngerti gitu. Jadi kalau yang ini bebas. Ini saya singkat aja tingkat hunian kamar jadi THK. Saya lupa deh. Dia sampai berapa? Yang tingkat hunian kamar ini ada 7 soal. Terus THK 6, THK 7. Kalau kamu sambil ngerjain lebih gampang ya. Kakak boleh nanya nggak? Kalau yang di tengah-tengah angka yang tadi merah itu maksudnya skalanya kah yang kayak tadi 1 setuju, 2 kurang setuju gitu? Yang mana? Boleh ke Excel yang tadi. Ya, bentar ya. Yang mana? Yang Excel tadi, Kak.
Ini. Yang data itu yang merah-merah yang ada 5, 3, 4, 3, 1, 2 itu skalanya kah? Ini data yang kita ambil. Oh, Ini- oke. Ini nggak tahu ya Jadi- kenapa merah saya juga. Kalau yang menurun yang 1, 2, 3 yang di kolom A itu respondennya. Ini responden 1 jawabannya ini. Ini responden 2 jawabannya ini. Gitu. Baik, Kak. Terima kasih banyak. Nah, ini datanya numerik ya. Karena kan bentuknya angka. Ini diemin aja. Value-nya ini juga diemin aja. Ini measure-nya kalau mau diganti, boleh. Nggak diganti juga nggak apa-apa. Nggak mempengaruhi apa namanya, nilai. Ini saya tulis ordinal karena kan ini datanya dia ordinal ya. Tapi kalau kamu mau unknown aja juga nggak apa-apa sih. Dia nggak mempengaruhi. Cuma saya sih kebiasaan saya ganti jadi yang ordinal. Nah, udah. Nih, nah, udah ganti nih namanya P1 sampai P9. Baik. THK 1 sampai THK 7. Nih, kita cari dulu nilai reliabilitasnya. Nilai reliabilitas itu kita bisa tentukan dengan Cronbach alpha. Nah, Cronbach alpha-nya ini harus lebih besar dari 0,6. Caranya, ini udah saya tulis, jadi kalau kamu nanti mau coba di rumah, bisa buka PPT-nya. Kita ke Analyze, Scale, sama Reliability Analysis. Ini, Analyze, Scale, Reliability Analysis. Nah, ini harus per variabel. Jadi kamu harus ingat variabel 1 soalnya ada berapa. Ini ada 9, kita pindahkan ke kanan. Terus, ini alpha, benar? Oke. Maaf, Kakak. Tadi analyze baru scale ya? Ini ada kok di PPT. Analyze, Scale, Reliability Analysis. Oke. Nah, keluar nilai Cronbach alpha-nya 0,645. Nah, berarti dia reliable karena dia di atas 0,6. Ini untuk variabel X. Sekarang kita cari variabel Y-nya. Sama caranya, analyze, scale, reliability analysis. Ini kita pindahin dulu ke kiri. Terus yang THK. Pindahin. Oke. Ini juga reliable karena dia di atas 0,6 dengan Cronbach alpha-nya 0,712. Nanti kan kamu akan bikin laporan ya atau paper. Nah, ini nanti kamu copy ininya. Dari ujian telah dilakukan, maka selalu di variabel X untuk kuesioner ini reliable karena nilainya di atas 0,6 dengan nilai Cronbach alpha 0,645. Ini juga sama. Gitu. Udah nih, data kita udah reliable. Sekarang kita harus pastikan data kita ini valid. Nah, ini validitas. Ini kita bisa pakai Pearson correlation ya, yang tadi kita belajar manualnya di Excel. Dan ini kita bisa pakai di SPSS, itu nanti akan langsung. Kita bandingin nilai R hitung sama R tabel. Yang kita hitung di ini yang di SPSS, ini namanya R hitung. Kalau R tabel ini yang ada di tabel. Kamu bisa download aja di Google banyak. Nih, saya udah download.
tabel R namanya. Nanti kamu download tabel R, tabel Z, tabel T. Tapi yang pertama R dulu. Ini untuk DF-nya 1 sampai 200. Artinya sampai 200 responden ini ya. Antara respondennya 1 sampai 200. Nah, ini DF itu degree of freedom. Degree of freedom kalau kita mau cari itu N, ini N sampel ya, dikurang 2. Jadi kalau tadi sampel kita 100, berarti DF kita 100 dikurang 2, 98. Nah, ini kita pakai signifikansi uji dua arah 0,05. Berarti kita pakai yang di kolom 2. Nih. DF kita 98. Berarti kita ke bawah. Salah ya. 98. Nah, ini. Bisa itunya. Nah, berarti R tabel kita 0,1966. Sampai sini dulu, ngerti nggak cara nyari ininya, R tabelnya? Maaf Kak, saya tidak mengerti. Oke. Saya ulang ya. Jadi, untuk mencari validitas, kita harus tahu nilai R hitung dan R tabel. Nah, R hitungnya kan nanti nih saya ajarin di SPSS. Sekarang kita tentuin dulu nilai R tabelnya. R tabel ini kita harus download R tabel. Kamu download aja di Google. Ini R tabel. Nah, kita tentuin dulu DF-nya. Degree of freedom kita tadi kan ini nih. Data di awal kita kan ada 100 responden. Berarti N-nya ini 100. DF-nya ini adalah 100 dikurang 2. Kalau data kita 50, berarti 50 kurang 2. Kayak gitu. Berarti 100 kurang 2 kan 98. Berarti DF kita 98. Ya. Berarti ada di sini. Nah, ini nih 98. Terus tadi kan kita pakai uji signifikansi dua arah 0,05. Berarti di kolom yang kedua 98, berarti dapat R tabel kita adalah 0,1966. Ya, ini kita keep dulu informasinya. Nih ya, R tabel kita 0,1966. Ini berlaku untuk semuanya. Karena kan kita sama kan ininya, apa namanya? Respondennya kan 100 gitu. Kecuali nanti respon kamu ganti, R tabel kamu juga ganti. Tapi ini berlaku untuk semua soal maksud saya. R tabelnya tetap sama, 0,1966. Jadi cuma satu kali nyari R tabel. Nah, terus kita cari R hitungnya. Cara nyarinya analyze, correlate, bivariate, nanti centang Pearson, Tutel, analyze, apa tadi? Analyze terus? Maaf Kak, ini cari apa ya? R hitung. Nih, validitas. Tadi kan R hitung sama R tabel. R tabelnya tadi udah dapat kan berapa R tabelnya? 1,9 sekian, Kak. 0,1966. Nah, kita sekarang cari R hitungnya. Nah, R hitungnya kita cari pakai rumus Pearson correlation. Kalau kita pakai manualnya, itu manualnya kayak yang tadi kamu hitung di Excel. Nah, sekarang kan kita udah belajar pakai SPSS, berarti langsung aja. Nah, cara nyarinya ini, analyze, correlate, bivariate. Ini analyze, correlate, bivariate. Terus kita pindahin sampai nilai total variabelnya yang X dulu, P nih, promosi.
kita pindahin, ya. Jangan lupa nilai totalnya. Kita centang Pearson, total, ini juga dicentang, terus oke. Nah, ini dapat tabelnya. Yang perlu kita perhatikan adalah yang dinilai total. Ini kita pindahin ke Excel, ini saya pindahin ke PowerPoint ya. Nih, ini sama kayak yang ini. Ini udah saya copy paste ke sini. Nah, kamu lihat ininya nih, yang atas. Ini Pearson correlation 0,368, P2 0,429, P3 0,449. Nah, ini adalah nilai R hitungnya masing-masing soal. Nih, kalau kita buat tabel biar lebih gampang, soal variable X, soal 1, R hitungnya, nih, P1, soal 1, 0,368, sama ya, 0,368. Tadi R tabelnya, yang udah kita hitung, 0,1966. Nah, ini adalah ketentuannya. Kalau R hitung lebih dari R tabel, R hitung lebih dari R tabel, 0,3 lebih besar dong dari 0,1, berarti dia valid. Kalau R hitungnya kurang dari R tabel, berarti dia tidak valid. Nah, ini kita pindahin dulu nih R hitungnya. 11, 0,368. Ada ini nggak ya? Nih, 0,368. Oh, gini ya. Gimana cara biar yang itu ya? Yang dia bentuknya nggak kaku. Kalau di Paint tuh ada dia yang bentuknya nggak kaku deh. Harusnya ini ya. Jadi deh nih, saya garis aja nih. Oh, ini bisa. Terus ini ya P2, nih soal 2, ini R hitungnya. Terus ini. Nah, kalau kamu nggak ngerti nih, sekarang karena belum nggak sambil ngerjain, ini saya record. Jadi nanti bisa kamu tel ulang, atau kalau kamu mau cari di YouTube juga banyak sih caranya. Bebas. Jadi kamu sebagai pelajar itu harus kreatif. Kalau nggak ngerti, coba cari sendiri caranya. Bisa dari dosen, bisa dari teman, bisa dari sumber lain. Sekarang kan udah banyak ya, YouTube, Google, segala macam. Nah, ini apa tadi ya? R hitung. Ini R hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pindahin ke sini. Nih. Ini dinginan ya. Terus habis itu, ini R tabelnya dibandingin. Pokoknya kalau R hitungnya lebih tinggi dari R tabel berarti valid. Nah, ini semuanya lebih tinggi dari R tabel berarti semua soal di variabel X kita valid. Gitu. Ini juga berlaku buat yang variabel Y. Gitu. Ya, sampai sini dulu deh. Nanti kalau kepanjangan kamunya nggak ngerti, saya ini capek. Gitu. Sampai sini ada yang ini nggak? Belum paham? Nah, nanti yang recordnya di post di mana, Kak? Di Elsa. Oh, di Elsa-nya. Oke, Kak, thank you. Ya, kamu nggak kebayang atau susah, atau ini apaan sih gitu. Karena kamu nggak sambil buka ininya, SPSS-nya. Kalau kamu sambil buka, sambil ngerjain, biasanya lebih gampang. Jadi bisa kamu lihat caranya di HP, terus kamu ngerjainnya di komputer kayak gitu. SPSS cuma bisa di komputer ya, nggak bisa di HP. Deh, ada lagi yang mau nanya?
Nggak ada. Kalau nggak ada, saya absen dulu. Ini nanti hilang kan ya? Oke, kan dulu ya. Oke, Deyani. Seperti biasa, yang namanya saya sebut di open cam ya. Sherintara. Hadir, Kak. Oke, kenapa kamu nggak pakai seragam? Aurel. Aurel belum ada. Jesselyn. Nggak ada juga. Graciela. Jeremy. Jeremy. Hadir, Kak. Hadir. Mana belum muncul di saya? Sudah hadir, Kak. Oke. Andin. Andin ada ya. Melisa. Hadir, Kak. Melisa mana? Hadir, Kak. Nggak pakai seragam ya? Nisha. Nisha tadi izin ya kalau nggak salah ya? Stephen. Hadir, Kak. Pakai seragam ya? Iya. Tapi minggu depan kayaknya ini deh. Minggu depan tanggal merah bukan ya? Tanggal merahnya kapan saya lupa. Gaby? Hadir, Kak. Oke. Almira? Hadir, Kak. Baru bangun tidur ya? Enggak, Kak. Oh, enggak. Muka bantal. Oh, oke. Supriyanto? Hadir, Kak. Nah, pakai seragam ya? Hadir. Tapi kumisan ya? Terus Jovita? Hadir, Kak. Bentar, lagi main kamera. Jovita, Livian? Hadir, Kak. Livian. Jovita mana tadi? Udah, Kak, ini. Kameranya lama. Remote. Oke. Nah, ini proper ya. Ininya apa namanya seragamnya. Terus Christopher, Winata, Hadir, Kak. Emilia. Mana nih orangnya? Hadir, Kak. Oke. Emilia. Hadir. Yang mana? Email. Hadir, belum Kak. muncul ya? Oke. Geraldo. Geraldo belum ya? Ahmad Iqbal. Hadir, Kak.
Siapa nih? Bel. Michael Kurniawan. Stella. Hadir, Kak. Oke. Kevin Dilan nih yang nggak pernah hadir. Hadir gak? Ada sih Kak. Oh, ada. Mana coba lihat mukanya. Akhirnya hadir ya. Setelah 5 pertemuan, 6 pertemuan. Mana anaknya nih? Kevin. Fidel udah ada. Enggak. Kamu kenapa baru nongol? Hadir Namanya sebenarnya. juga abang ganteng. Oh Cuman gitu. sering ketiduran. Sering ketiduran. Jadi nggak ke absen. Gitu. Soalnya tahu-tahu UTS-nya, kok ada Kevin gitu kan ikut UTS. Tapi saya nggak pernah ngeliat di kelas. Zoom ikut Kak, cuman ketiduran. Jadi absennya nggak di absen. Semua soal nggak bisa dipahami. Oh, kayak ngedongeng apa saya sampai tidur. Nggak Terus tahu Kak. Loren ada? Hadir Kak. Loren, Kevin, Irfan? Hadir Kak, hadir. Mana mukanya? Nih, Loren, Irfan, Joshua, Nathan. Coba yang nyalain bisa nggak? Loren hadir Kak, lagi di toilet. Kenapa? Kamu di toilet terus ya? Irfan ada ya? Joshua mana Joshua? Joshua ini ya, gimana? UTS-nya kenapa cuma satu soal yang ngerjain ya? Ada nggak Joshua? Nggak ada. Clara? Hadir, Albert? Kak. Oke. Lagi ini ya. Di luar ya kamu ya? Iya, lagi kerja, Kak. Oh, oke. Albert ada, Albert? Hadir Kak, hadir. Oke. Kamu jenggotan gondrong ya? Emily ada, Paling Emily? setia Albert. Emily? Hadir, Kak. Ada. Victoria? Hadir, Kak. Oke. Ini Chloe, kenapa dia ya? Ference, mana Ference? Hadir, Kak. Ya, kamu temennya ini kan ya Chloe ya? Kenapa dia itu ya? Keluar ya? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Udah nggak dekat apa gimana? Enggak, aku chat dia nggak bales. Oh, iya. Soalnya sayang banget ya. Cuma sisa 1 semester. Iya. Terus Kenny, Glenn? Hadir Kak. Siapa yang ngomong? Kenny apa Glenn? Kenny. Glenn? Nah, ini proper ya, Kenny. Glenn Haskell, Pamungkas. Hei Kak. Ini siapa? Pamungkas. Oke, Dania, Jessica, Edmonda. Dania nggak ada. Jessica, kayak ada deh tadi. Hadir, Kak. Ini siapa? Jessica apa Dania? Jessica hadir. Jessica, oke. Edmonda, Hendrix, Edo. Hadir Kak. Jessica, Kak. Hadir. Hadir Kak. Iya. Hadir. Edmonda mana Edmonda? Tadi yang ngomong siapa ya? Edmonda, Hendrix, Edo. apa Edo? Edo. Hendrix tadi. Oke, ini Edo pasti kamu nggak ini ya? Nggak cukur jenggot ya? Kata siapa? Buktiin dong. Udah. Buktiin. Udah. Masih paham dok. Ini Oke. ganteng banget ya kan? Itu suara siapa sih? Jordan. Oh, Hendrix ada nggak tadi? Hadir. Oke, Edmonda tadi ada. Hadir. Oke, Hernando. Ada. Udah ada. Oke, Hernando. Jordan. Oke, kamu udah Ada. keluar belum dari itu? Apa?
Kalau nggak salah minggu kemarin ini ya positif ya? Iya, ini masih ini sih masih sedikit doang, cuman belum boleh balik. Oh, lumayan lama ya. Kan kalau sembuh kan 14 hari, tiga harinya mesti di luar lagi, cek lagi. Oh, mesti ini apa antigen lagi ya? Iya, bukan antigen sih, PCR. Oh, beda ya? Oh iya, PCR bener. Vincent, Reza, nih terakhir. Ada Kak. Biar Kak. Oke. Reza Ucup Mario. kenapa itu? Reza Mario ada? Hadir Kak, hadir. Hadir ya. Oke. Ada lagi nggak nih ya yang belum saya absen? Udah ya? Oke. Kenapa itu Resen? Mau nanya? Kepencet, Kak. Mau pencet. Kirain mau nanya atau mau ngejelasin apa gitu ke temennya. Oke, paling itu aja sih materi untuk hari ini dari saya. Kalau ada yang belum jelas, kamu bisa lihat lagi untuk apa namanya recordingnya. Terus yang di Elsa saya bikin apa namanya forum diskusinya supaya kamu bisa masukin apa tuh link Google Form. Jadi kamu masing-masing input harus input yang link Google Form-nya. Nanti biar bisa saya nilai. Terus udah sih paling kalau untuk hari ini tugasnya itu aja, sama kamu belajar sendiri untuk yang validitas, reliabilitas. Kamu bisa cari data dimanapun, terus kamu coba-coba sendiri aja di apa SPSS. Jangan lupa di-download SPSS-nya, dipastikan kalau bisa kamu kerjain ya, karena nanti buat UAS itu harus pakai SPSS. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain lagi, paling itu aja dari saya. Kak mau nanya Kak. Ya, kita nilai belum dinilai ya Kak UTS. Udah. Saya masih belum. Kenapa? Masih pending. Iya, cuma belum saya input aja nilainya. Oh. Udah dikoreksi tapi. Sama nanti tolong cek ya Kak, itu apa yang Gmail. Oh ya. Kuesioner dari minggu lalu. Oh, oke. Nanti saya cek ya. Yang belum saya koreksi boleh di apa sih namanya? Nggak beda ya kalau di email ya. Kalau di WhatsApp kan di rechat gitu kan. Tapi nanti saya cek coba satu-satu ya. Yang belum dikoreksi. Ada lagi? Enggak Kak, cuma itu aja. Makasih Kak. Oke, ada lagi yang lain? Udah ya, harusnya udah. Itu aja paling dari saya. Materi hari ini kita tinggal 2 pertemuan lagi ya. Terus habis itu langsung UAS. Nanti habis itu kamu baru boleh training, boleh langsung kerja. Cepet ya. Tahu-tahu udah 6 semester, tahu-tahu udah mau lulus. Nggak ada upraknya ya. Uprak apa? Praktek. Praktek apa? Nggak ujian praktek nggak ada. Ada. Oh, oke. 2 minggu ujiannya. Jadi kalau yang praktek-praktek biasanya di minggu pertama, kayak biasa sih. Yang teori-teori di minggu kedua. Karena ada keuangan nggak ada ya. Manajemen hotel, pemasaran saya nggak tahu tuh. Biasanya ada apa namanya? Ada praktek MICE. MICE kan ada praktek. MICE-nya apa ya kalian ya? Event-nya apa? Yang nyewa kitchen bukan ya? Kelas kamu bukan apa kelas sebelah? Ketua kelasnya mana nih? Ketua kelasnya siapa? Oh, Pamungkas. Event-nya bikin apa? Ya? Event MICE. Masih kenapa Kak ya? MICE-nya kenapa? MICE-nya bikin apa? Oh, saya masnya. Kelas kamu. Kan sekelas. Iya, proposal sih Kak. Iya, proposalnya apa? Event-nya dijalanin kan? Kita setiap orang beda-beda Pak. Kak, itu apa proposalnya? Beda event soalnya. Jadi nggak satu kelas nggak sama gitu loh.
Kok gitu ya? orang gitu kan. Proposalnya individu, Kak. Tugas individu, Kak. Kenapa? Kenapa nggak bikin event satu kelas? Kenapa? Nggak tahu Kak, coba ditanya aja ke Bang Memang Bob. instruksi dari Bang Bope gitu sih, Kak. Oh gitu, bukan dari kalian yang mau. Bukan, masa dari kita, dari dosen ya. Biasanya sih bikin per kelas tuh bikin event. Bebas eventnya apa aja. Nanti biasanya kita kampus ada bantulah dikit gitu kalau event kamu apa kayak gitu. Menurut saya sih lebih seruan bikin event ya. Mungkin lagi COVID Kak, lagi kayak gini. Kelas sebelah bikin loh. Bahkan yang semester 2 aja dia bikin pelatihan. Ada yang cooking kalau nggak salah, ada yang lomba cooking, terus apalagi ya satu lagi tuh. BNSP. Saya pikir kamu juga bikin event makanya. Ya udahlah, itu nanti kamu di kelas next day urusannya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat Kak. siang. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Bye-bye. Thank you, Kak. Oke. Terima kasih.